Kita pertemuan kedua ya ini ya, Bro Tony. Ya, betul. Oke, siapa yang datang di pertemuan pertama? Ada yang datang di pertemuan pertama nggak ya? Boleh. Ketik angka 2. Nah, kalau yang udah datang 2 kali, boleh ketik angka 2. Oke, wow. Lumayan banyak. Oke, oke. Yes. So, silakan buka kamera dong kalau bisa dibuka. Jadi kita ngobrolnya asik. Ya, halo, halo. Ini silakan dibuka kameranya supaya kita ngobrolnya seru, asik. Kita hari ini ngebahas bab berapa, Bro? Bab ketiga dan keempat, Pak ya. Bab ketiga dan keempat. Oke, bab 3 itu apa ya? Mekanisme pikiran ya. Bab 3. Ya, betul. Mekanisme pikiran, Pak. Pikiran dan mekanismenya. Kalau bab keempat, asal mula sikap dan perilaku. Oke, ini 2 bab yang berkaitan sih. Ya, oke. Ada yang punya bukunya nggak di sini? Ada yang sudah punya bukunya nggak? Nggak ada ya? Nggak ada yang punya bukunya. Oke. So, jadi kenapa rahasia mendidik anak agar sukses bahagia? Boleh dikasih gambarnya nggak sih, Bro? Karena saya ambilin bukunya. Nah, ini dia ya bukunya ya. Oke. Ya, rahasia mendidik anak agar sukses bahagia. Jadi, secara singkat, buku ini saya tulis berdasarkan hasil praktek saya menangani berbagai macam klien, terutama anak-anak dan orang tuanya, terutama berasal dari pada saat pengalaman praktek saya itu dari mulai tahun sekitar 2000-an sampai sekitar tahun 2008 itu yang saya tuliskan. Oke, pertama kali buku ini dicetak tahun berapa ya? Cetakan pertama di tahun berapa nih? 2010. Oke. Ya, pertama kalinya dicetak di 2010, teman-teman sekalian. Jadi pengalaman sekitar 8 tahun itulah yang saya tuliskan. Karena saya melihat ada banyak problem yang terjadi pada anak-anak sebenarnya tidak perlu terjadi kalau orang tua tahu ilmu dasarnya. Jadi problem di dalam proses tumbuh kembang anak, pengasuhan anak itu aja udah banyak banget gitu ya.
Kalau kita nggak ngerti ilmu dasarnya, jadi malah tambah banyak lagi gitu ya problemnya gitu. Jadi buku ini tidak akan menghilangkan masalah-masalah yang mungkin terjadi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Tapi paling tidak kita tuh tahu dasar-dasarnya itu apa sehingga mengurangi waktu trial and error, sehingga mengurangi waktu kita untuk melakukan percobaan-percobaan gitu ya, sehingga bisa digunakan untuk waktu yang ada itu bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih penting dan lebih efektif lagi gitu ya sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau Anda baca buku ini tuh sifatnya dua arah ya, untuk anak Anda dan untuk Anda sendiri gitu. Karena kita ini juga anak-anak. Kita juga pernah mengalami masa anak-anak. Jadi ketika kita membaca buku ini, maka Anda akan mengenali mengapa Anda menjadi seperti hari ini. Dan kalau Anda mengingat anak Anda, pada saat Anda baca buku ini, Anda akan tahu, oh berarti apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan pada anak Anda akan tahu gitu. Ya, jadi eh, dua arah jadinya ya. Jadi Anda belajar untuk gimana supaya anak Anda tidak mengalami problem yang sama dengan Anda gitu. Dan kemudian juga membuat Anda jadi lebih paham, lebih tahu kenapa Anda punya problem, kenapa Anda punya perilaku seperti hari ini. Ya, karena segala sesuatu itu terikat dengan hukum sebab akibat kan teman-teman ya. Jadi perilaku orang dewasa hari ini itu ditentukan dari apa yang mereka alami di masa kecilnya gitu. Sementara kalau Anda punya anak, berarti apa yang Anda lakukan pada anak Anda itu akan menentukan bagaimana dia nanti menjadi dewasanya. Nah, itu hubungan yang tidak bisa dipisahkan ya, sebab akibat itu. Jadi karena itu kalau Anda baca buku ini, Anda sama aja dengan belajar untuk anak Anda dan belajar untuk diri Anda sendiri gitu sebenarnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang mekanisme pikiran dan asal-usul sebuah perilaku ya. Teman-teman sekalian, kenapa mekanisme pikiran ini saya bahas gitu di dalam buku ini? Karena jarang ada buku-buku parenting yang membahas tentang mekanisme pikiran gitu ya. Jarang banget yang membahas hal seperti itu. Nah, karena saya seorang hipnoterapis, saya jadi tahu ketika menghandle klien anak-anak dengan berbagai macam masalahnya, Anda sebutin aja masalahnya apa gitu ya. Saya mendapati bahwa itu karena orang tua tidak mengerti bagaimana mekanisme pikiran itu bekerja. Sama seperti kalau Anda tidak mengerti bagaimana mekanisme handphone Anda menyimpan data, Anda pasti akan ngawur gitu ya. Dan mungkin Anda bisa jadi jengkel gitu karena handphone ini kok nggak bisa dipakai nyimpen data ya, sudah beli mahal-mahal, kok nggak bisa dipakai nge-save, ya nggak bisa dipakai simpen data gitu ya. Nah, apakah salah handphonenya? Bisa nggak sih handphonenya kita paksa sesuai dengan pemikiran kita untuk nyimpen data? Nggak bisa. Kita yang perlu belajar gimana sih mekanisme handphone ini menyimpan data, gitu. Sama dengan masalah pengasuhan gitu. Sometimes orang tua nggak mengerti bagaimana mekanisme pikiran itu bekerja, kemudian bermodalkan maksud baik, bermodalkan niat baik gitu. Orang tua berusaha memasukkan pemikirannya kepada anak-anak, gitu ya. Ya, saya tahu pasti semua orang tua maksudnya baik gitu ya. Nggak ada orang tua yang punya maksud nggak baik. Nggak ada orang tua yang punya niat nggak baik, apalagi untuk anaknya sendiri gitu kan. Tapi problemnya, kalau nggak ngerti mekanisme pikiran, ya nggak bisa juga gitu loh. Sama dengan misalkan Anda mau nge-save data di handphone, ya. Oke, Anda ngomong maksud baik. Saya kan bermaksud baik menyimpan data di handphone ini gitu. Tapi kalau Anda nggak ngerti gimana mekanismenya, Anda mau paksa bagaimanapun juga nggak bisa masuk. Oke, karena bukan caranya gitu loh. Nah, jadi jangan berdalih bahwa, loh tapi kan maksud saya baik gitu loh.
Iya, tapi kan nggak ada hubungannya gitu loh. Maksud baik dengan cara itu kan nggak ada hubungannya ya. Oke. Maksudnya baik tapi caranya nggak bener ya tetap aja gitu loh. Bukan karena anak Anda bandel, bukan karena anak Anda nggak mau belajar gitu ya. Ya karena Anda melawan hukum alam gitu ya. Kalau Anda tidak mengerti bagaimana pikiran itu bekerja, kemudian Anda berusaha melakukan alih informasi kepada anak Anda, dan itu nggak sesuai dengan mekanisme pikiran yang Tuhan ciptakan, bukannya Anda sama aja dengan melawan kehendak Tuhan. Kan gitu. Ya. Sama seperti jantung. Tuhan menciptakan jantung kita udah dengan aturan ya. Untuk menjaga kesehatan jantung, kita perlu lebih banyak makan sayur, mengurangi lemak-lemak yang jahat gitu. Terus Anda langgar mekanisme itu. Anda kepingin makan apapun ya, tapi jantungnya mau sehat. Nah, ini kan sama aja dengan melawan kehendak Tuhan ya. Oke. Nah, jadi jantung punya mekanisme, paru-paru punya mekanisme. Semua organ di tubuh kita punya mekanisme, termasuk otak kita. Ya, otak kita pun punya mekanisme untuk menyimpan data. Tapi terkadang kita nggak mau belajar tentang hal ini. Kita merasa itu udah natural. Kita merasa kita udah pasti tahu gitu. Padahal enggak juga, gitu ya teman-teman sekalian. So, jadi itulah kenapa akhirnya saya memasukkan bab tentang mekanisme pikiran ini di dalam buku Rahasia Mendidik Anak ini, gitu ya. Karena ini penting banget, ya sangat-sangat mendasar, gitu. Nah, saya akan membahas salah satu dari mekanisme pikiran ini, gitu ya. Nanti detailnya teman-teman bisa baca di buku nantinya, oke. Saya akan membahas salah satu mekanisme pikiran ini yang paling penting, gitu, oke. Yaitu apa? Yaitu bahwa pikiran kita itu terdiri dari dua fase proses berpikir, gitu ya. Jadi kalau kita ngomong pikiran itu sebenarnya sebenarnya ada beberapa fase, tapi kita bahas saja dua fase ini yang paling penting, yang paling simpel gitu ya. Yaitu fase yang disebut fase pikiran sadar dan fase pikiran bawah sadar gitu. Sebenarnya pikiran kita itu ya satu gitu ya, satu benar-benar satu ya. Jadi bukan dua gitu ya, bahwa ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar, enggak. Sebenarnya pikiran kita itu satu gitu. Cuman cara kerjanya itu ada dua fase gitu ya teman-teman sekalian. Fase yang pertama adalah fase untuk membanding data. Fase untuk menganalisa. Ini yang disebut fase pikiran sadar. Contoh misalkan, saya nanya nih sama Bro Tony. Bro Tony, mana Bro? Bro, Tony, mana dia? Ya, Pak. Misalkan gua nanya nih sama lu, 3 kali 4 berapa ya? 12. Nah, teman-teman, kalau kita slow motion, perjalanan informasinya, kita slow motion ya, gitu ya. Saya mengatakan sebuah pertanyaan, 3 dikali 4 berapa ya, gitu. Kemudian Bro Tony mendengarkan, oh, saya dipanggil nih, gitu kan ya. Saya ditanya nih 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, pada saat itu terjadi analisa. Bentar, ini maksudnya apa ya? Kok tiba-tiba saya dipanggil? Ditanyai pula, gitu kan. Apa nih maksud pertanyaannya? Gitu ya. Mau mempermalukan saya kah? Mau menguji kemampuan matematika saya kah? Atau ini tuh cuma untuk sebuah contoh? Gitu. Nah, di situ terjadi sebuah kalkulasi yang sangat cepat. Oke? 1 detik nggak nyampe gitu ya. Sepersekian detik terjadi kalkulasi. Ya. Tapi kalau mau di slow motion, itu yang terjadi di pikiran sadar, gitu ya. Ada informasi, terus kita mempertanyakan. Kita kemudian menganalisa, kita membanding-bandingkan, gitu ya. Apaan nih, gitu loh. Kayaknya tempo hari nggak ada kayak begini deh. Tadi juga nggak janjian deh. Ya, kok tiba-tiba kok ditanya? Ya, itu terjadi sepersekian detik, oke, di dalam pikiran sadar. Oke, setelah dia menyimpulkan, oh ini mau dibuat contoh, gitu kan? Aman. Nah, kalau aman, dilakukan proses berikutnya. Kalau nggak aman,
Jangan. Ini membahayakan. Nanti kamu bisa malu, nanti kamu bisa disalahkan, nanti kamu bisa diancam, nanti kamu bisa, wah pokoknya dipandang membahayakan, maka ini informasi akan di-reject, gitu ya. Diam aja. Ini bahaya, gitu ya. Jadi nanti kita malu, gitu ya. So, akhirnya informasinya di-reject, gitu. Kalau di-reject ya sudah, ya. Tapi kalau diterima, aman. Oke, aman ini, gitu ya. Maka informasi ini diteruskan, diproses melalui yang namanya fase bawah sadar. Di sini informasi tadi itu akan diteruskan. Ada yang nanya nih 3 kali 4. Ini udah pernah dipelajari, gitu ya. Ini zaman dulu nih belajarnya nih, gitu ya. Pada saat kelas 2 SD nih, belajar seperti ini, gitu kan. Cari datanya. Nah, disinilah fase pikiran sadar mulai. Oke, dibukalah pintu gerbang menuju pikiran bawah sadar, menuju memori jangka panjang, gitu. Peng, dibuka 3 kali 4. Nah, ini datanya nih, gitu ya. Udah ketemu nih, gitu. Oke, kemudian data ini dibawa ke perbatasan antara fase pikiran sadar bawah sadar tadi. Di perbatasan itu ada satpam gitu ya, yang tadi menentukan aman boleh masuk, nggak aman tolak gitu ya. Itu ada satpamnya tuh yang nentuin gitu. Ketika satpam ini mengatakan aman, oke, diproses masuk ke memori jangka panjang. Sampai di memori jangka panjang dicari datanya 3 kali 4. Oh, ini 12. Data ini kembali harus melewati satpam lagi. Oke, untuk diperiksa gitu ya. Benar nggak ini? Oh iya benar. Oke, kalau benar yuk kita sampaikan gitu ya. Nah, kalau misalkan membahayakan, jangan. Saya tahu sih jawabannya, tapi jangan dijawab. Ini kayaknya bahaya gitu ya. Maka nggak akan dijawab gitu ya. Atau pada saat data itu dicari, si satpam pergi ke toilet misalkan. Nah, berarti pintu gerbangnya ketutup gitu kan ya. Pada saat itu data udah ketemu 3 kali 4 udah 12 sudah ketemu nih gitu. Dibawa ke perbatasan, tapi satpamnya nggak ada, pintu gerbang tertutup. Di sini terjadi yang namanya lupa. Aduh, berapa ya? Nah itu tuh ya. Kondisi itu terjadi ibaratnya seperti tadi. Satpamnya pergi sehingga pintu gerbang tertutup, gak ada yang bukain. Ya, makin stres, makin kita panik. Aduh, itu pernah kok dulu belajar. Aduh, berapa sih gitu ya. Malu-maluin ya. Aduh, lama banget sih jawabnya. Aduh, gitu ya. Makin panik, makin terkunci rapat pintu gerbangnya. Kayak gitu. Oke. Satu-satunya cara memanggil satpamnya lagi adalah dengan tenang dan rileks. Tenang aja gitu. Begitu tenang, nanti satpamnya balik gitu. Ada apa gitu. Oh, udah ketemu jawabannya. Oke, ini dia. Pintu gerbang dibukain dan kemudian informasi disampaikan ke pikiran sadar, ya, itu akan disampaikan ke syaraf-syaraf di mulut, ya. Syaraf di mulut akan mengatakan 12. Jawabannya keluar. Jadi, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, seperti itulah proses perjalanan sebuah informasi dari Anda ke anak Anda gitu ya, dari Anda ke telinga mereka, ke mata mereka, ke perabaan mereka gitu ya, ke penciuman mereka. Kemudian dari situ informasi itu akan masuk ke perbatasan antara pikiran sadar bawah sadar, di situ ada satpamnya, di situ akan dianalisa ini membahayakan atau tidak. Membahayakan di reject, tidak membahayakan oke diteruskan. Setelah itu data dicari di bawah sadar di memori jangka panjang dan akan dikeluarkan gitu. Nah, pada anak-anak karena mereka awal mulanya belum punya data, oke, datanya nggak sebanyak Anda orang dewasa, maka terjadilah sebuah proses di mana Anda mulai menanamkan data. Pada anak-anak, satpam ini itu begitu fresh, begitu seger, ya. Dia nggak pernah ke toilet, dia selalu jaga. Wah, pada anak-anak itu seperti itu. Gitu. Kalau pada orang dewasa, satpamnya ini sering ke toilet, ya, jadi pintu gerbang perbatasannya sering ditutup, ya. Satpamnya juga udah berkali-kali mengalami ancaman-ancaman,
Ya, ada banyak orang yang berusaha mengancam, mencuri, misalkan seperti itu ya. Sehingga satpamnya jadi lebih waspada pada orang dewasa, gitu ya. Begitu ada satu informasi, ntar dulu, dicek dulu nih, gitu ya. Jadi misalkan saya ngomong, Bro Tony, lu hari ini makin ganteng aja nih, gitu kan ya. Lu kayaknya makin keren nih, suaranya makin oke nih, gitu ya. Maka kalau pada orang dewasa, itu langsung satpamnya, ntar. Ini ada maksud apa nih ya? Gue dipuji-puji. Nah itu tuh, ya. Pada orang dewasa seperti itu. Kalau pada anak-anak, enggak. Satpamnya baik banget. Oh iya benar, masuk, gitu ya. Nah jadi itulah kenapa pada anak dewasa itu disebut mereka itu seperti kertas putih yang polos yang siap untuk ditulisi apapun. Atau ada yang mengatakan anak-anak itu otaknya itu kayak spons, set langsung nyerap gitu. Ya karena satpamnya nggak punya pengalaman apapun gitu, polos-polos saja satpamnya, jadi semua informasi masuk gitu ya. Itu yang terjadi. Itu terjadi sampai kira-kira usia sekitar 3 tahunan, Bapak Ibu sekalian. Ya, sampai 3 tahunan satpamnya itu betul-betul enak banget. Apapun informasinya masuk, bang langsung masuk gitu. Ketika mulai usia 3 tahunan, di situ satpam ini udah mulai dapat banyak pengalaman. Ya, pernah dimarahin, pernah disalahkan, pernah diabaikan, oke, pernah nggak diperhatiin, ya, pernah merasa disendirikan, gitu kan ya. Jadi si satpam akhirnya mulai jaga-jaga sekarang. Dari pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi di 3 tahun pertama hidup seorang anak, di situ satpam mulai jaga-jaga. Nah, pada saat usia 3 tahun inilah satpamnya mulai bekerja lebih ketat gitu. Kemudian si satpam juga mengusulkan adanya penambahan pintu gerbang. Oke, yang ngomong kayaknya pintu gerbangnya perlu ditambah nih. Bahaya. Kita harus nambah lapisan pintu gerbang. Nah, disinilah mulai terjadi keluhan-keluhan gitu ya. Kok diajari susah sih nggak paham-paham. Nah, itu ya. Biasanya cepet kok ngertinya. Kok sekarang anak saya jadi lemot ya, gitu. Ya, kok dia jadi nggak paham-paham ya. Nah, ini yang terjadi pada anak-anak gitu ya. Karena udah ngalamin banyak hal, kemudian satpamnya belajar dari sana untuk mengantisipasi. Nah, teman-teman, problem terjadi di sini. Oke, ya. Jadi mulai usia 3 tahun, 4 tahun inilah, kalau 3 tahun pertamanya nggak benar, itu bahaya banget gitu ya. Kemudian Anda punya fase kedua, yaitu fase antara usia 3 tahun sampai 7 tahun gitu. Di fase ini itu fase di mana pembentukan citra diri seorang anak, pembentukan blueprint ya dari cara berpikir, cara merespon seorang anak, seorang dewasa itu ditentukan dari usia ini gitu. Usia 7 tahun ke bawah itu adalah fase-fase yang sangat kritis. Ketika di 7 tahun ke bawah si anak merasa tidak berguna, si anak merasa diabaikan, si anak merasa nggak disayangi, oke, maka itu akan menentukan dia jadi orang dewasa seperti apa, kayak gitu, ya. Nah, perilaku orang dewasa apapun juga itu kalau ditarik akar masalahnya itu akan ketemu pertama kalinya terjadi di bawah usia 7 tahun, ya. Tuh, boleh dicatat tuh. Ya, jadi Anda sebut aja pengalaman apapun, permasalahan orang dewasa apapun, yang orang dewasa yang temperamental, gampang marah, gampang tersinggung gitu. Cari aja akar masalahnya, pasti akan di bawah usia 7 tahun. Ya, orang dewasa yang kepingin nurunin berat badan, tapi nggak bisa-bisa. Udah diet sana sini nggak bisa-bisa. Kalau dicari akar masalahnya di bawah usia 7 tahun. Ya, orang dewasa yang nggak bisa simpan uang misalkan. Ya, setiap kali terima uang lebih selalu ada pengeluaran-pengeluaran yang kayaknya logis.
Ya, pengeluarannya kayaknya logis gitu. Ya, cari akar masalahnya di usia 7 tahun ke bawah lagi. Gitu. Anda sebutin deh masalah orang dewasa apapun. Apapun. Oke. Jadi saya sudah menghandle klien dari tahun 2000 ya sampai hari ini ribuan klien sudah dihandle dengan berbagai macam masalah. Anda sebutin aja masalah apa, kemungkinan besar saya sudah pasti pernah menanganinya. Gitu. Semua klien itu, klien-klien dewasa tadi, apapun masalahnya, kalau ditarik ke pertama kali akar masalahnya itu sudah pasti akan 7 tahun ke bawah. Nah, teman-teman sekalian, itu yang saya tuliskan di buku Rahasia Mendidik Anak, supaya orang tua bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu, ya, dan supaya orang tua juga mengerti pada saat baca buku itu, dia lebih mengerti tentang siapa dirinya. Oh, jadi aku itu kayak begini karena ini ya, gitu. Oke. So, sampai sini saya mau stop dulu, kasih waktu pertanyaan mungkin Bro Tony. Ya, Bapak Ibu mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan langsung di chat ya. Kalau ada Bu Dini mau bertanya, Bu, saya unmute aja ya. Di chat ini sebentar. Jika anak terlanjur terluka dan sakit hati, gimana solusinya? Terapi. Oke, terapi itu macam-macam. Kalau yang pertama kali paling simpel itu dengan menggunakan terapi sugesti. Itu yang paling simpel gitu ya. Jadi misalkan, tapi kita harus tahu dulu ya, kita harus belajar dulu mencari akar masalah gitu. Nah, di buku Rahasia Mendidik Anak ini Bapak Ibu bisa belajar untuk apa ya? Untuk belajar analisanya gitu ya. Oh, kalau problemnya ini akar masalahnya kayak gini kayak gini kayak gini gitu ya. Kalau Anda nggak ngerti ya percuma gitu ya. Sugestinya ngawur juga percuma gitu. Jadi itu cara yang paling simpel yang bisa dilakukan oleh orang awam yang nggak belajar hipnoterapi itu bisa gitu. Contoh misalkan anaknya itu merasa apa ya, nggak disayang misalkan gitu ya. Maka sugestinya adalah ya makin hari kamu akan makin merasakan papa mama itu sayang kamu, misalkan seperti itu. Ya, so jadi itu sugestinya itu spesifik banget gitu. Oke. Jadi itu yang bisa dilakukan dengan sugesti gitu ya. Itu yang paling simpel yang bisa dilakukan oleh orang awam. Kemudian di buku ini juga saya juga membahas beberapa teknik-teknik ya di bab-bab belakang ya. Itu saya membahas teknik-teknik bab berapa itu ya? Eh, bab berapa tuh di belakang? Bab 16 ya gitu. Di bab 16 saya telah membahas beberapa teknik-teknik yang bisa dilakukan oleh orang awam gitu ya. Seperti misalkan teknik ambil buang misalkan ya, dan teknik sugesti, teknik TV ajaib gitu ya. Banyak-banyak banget deh ya. Itu bisa dilakukan ya, dan Anda bisa praktekin gitu. Tapi yang pertama kali Anda harus tahu dulu gimana cara menganalisanya. Oh, kalau ini kayak begini berarti begini, ini begini kayak gitu. Oke. Saat adiknya lahir dia agak sedikit terabaikan. Bukan ini masalahnya. Ini tuh pemicu ya. Jadi yang disebut akar masalah itu yang orang awam ngomong ini akar masalah. Ini kan Anda taunya, oh, dia mulai agak berubah perilakunya itu pada saat adiknya dilahirkan. Bukan, itu pemicu. Ketika adiknya dilahirkan, bang dia berubah.
Itu pemicu. Sebelumnya masalah sudah tertumpuk, tapi Anda nggak nyadar. Ketika adik lahir, itu cuman mengaktifkan aja masalah yang sudah ada. Sampai sini bisa dipahami ya. Bu Dini, paham ya? Kita orang awam taunya bahwa, oh sejak adiknya lahir, dia berubah. Kita menganggap itu awal perubahan, itu akar masalah. Bukan. Itu adalah, apa ya, itu subsequent events-nya gitu ya. Itu tuh pemicunya gitu sebenarnya. Gitu ya. Itu pemicunya gitu. Jadi adik lahir itu cuma kayak kayak granat itu ditarik aja gitu pelatuknya. Ceder ditarik dia aktif gitu. Tapi granatnya sudah ada nggak sebelumnya? Sudah ada gitu. Jadi akar masalahnya bukan itu. Itu akar masalah yang bisa dilihat dengan mata orang awam gitu ya. Tapi di bawah sadarnya bukan itu. Sudah terbentuk lagi itu problemnya. Sampai sini paham ya, Bu Dini? Akar masalah dan pemicu beda ya. Oh, jelas beda dong. Ya, jelas beda. Gitu ya. Jadi misalkan kayak pistol. Pistol itu kan punya pelatuk sama punya peluru. Gitu kan ya. Oke. Pelatuknya, pemicunya itu untuk mengaktifkan si peluru. Tapi sebelumnya pelurunya sudah ada nggak di dalam? Sudah ada kan? Pelurunya sudah ada di dalam kan? Baru Anda tarik pelatuknya gitu. Ter, gitu kan ya. Baru dia bekerja. Nah, sama nih gitu ya. Jadi yang terjadi ini, si kelahiran adik itu adalah sebuah trigger. Dia adalah pemicu gitu. Pemicu untuk sebuah masalah yang udah ada sebelumnya. Jadi udah ada bom waktunya nih gitu. Sampai sini jelas ya, Bu Dini ya, gitu. Karena kalau akar masalah itu nggak ada, maka ketika adiknya dilahirkan ya biasa aja dia. Dia fine-fine aja. Justru karena sebelumnya akar masalahnya ada, begitu adiknya lahir ya meledak lah kasusnya. Gitu. Oke, jelas ya. Pak, di chat di atasnya ada pertanyaan dari Dari mana? dari Anastasia ya. Anastasia ya. Kenapa anak suka marah hanya kepada ayahnya, kepada mamanya tidak, dan mamanya diam saja? Itu kenapa ya? Nah, tanya anak sama anak. Jangan tanya saya, tanyanya sama anaknya nih, ya. Apa yang terjadi gitu loh? Apa yang dilakukan oleh ayahnya dan mamanya gitu? Kan pasti ada sebabnya nih, gitu kan? Ini pasti ada sebabnya nih. Oke. Kenapa kok sama mamanya enggak, sama ayahnya suka marah gitu kan? Coba dicek gimana perilaku ayahnya. Gimana kalau anaknya nanya, ayahnya jawabnya gimana, gitu kan? Oke. Nah, itu dia. Jelas ya? Macam-macam ya itu kemungkinannya. Salah satu kemungkinan nih, salah satu kemungkinan. Kalau misalkan anaknya nanya sama ayahnya, terus ayahnya cuma jawab, iya, hmm, ya udah, terserah, gitu kan ya. Atau kamu sih salah. Nah, misalkan kayak gitu. Nah, lama-lama anaknya mikir apa? Mau tanya sama ayah, salahin mulu, gitu kan. Nah, kayak gitu tuh. Kalau sama mama, kayaknya diokein melulu, gitu kan. Nah, udah deh, sama mama aja deh, enak. Oke, salah satunya itu, ya. Kemungkinannya banyak banget, sangat banyak kemungkinannya. Oke, ada lagi nih, anak saya baru mau 1 tahun bulan ini, baru mau 1 tahun, tapi sepertinya sudah temperamentalnya galak ya. Eh, misal kalau lagi main, terus mainannya dimasukkan ke mulut, saya tarik, dia marah atau nangis, dan nggak sabaran. Oke, ini lahirnya pada saat mengandung dia, Bu Mega lagi tertekan nggak? Lagi stres nggak?
Nah, itu tuh lagi tertekan ya, lagi stres ya pada saat mengandung. Oke. Nah, muatan emosi itulah yang akhirnya tersalur ke janin berbawa gitu ya. Jadi apa yang dirasakan ibu pada saat mengandung itu masuk ke pikiran bawah sadar dari janin. Ya, karena kan mereka satu badan gitu kan ya. Jadi si ibunya ngerasa apa ya, bayinya, janinnya juga akan merasakan seperti itu gitu. Dan dari pengalaman, anak-anak yang mudah marah gitu ya, mudah marah ya, yang nantinya jadi orang dewasa yang juga mudah marah, temperamental kayak begitu tuh, itu 99% dari pengalaman terapi selama ini itu terjadi karena ibunya pada saat mengandung dia lagi dalam kondisi tertekan. Nah, kalau kondisinya stres gitu. Makin stres pada saat ngandung, makin kuat itu emosi negatifnya. Kita akan jumpai anak-anak yang bisa tantrum di public space ya, di tempat-tempat umum mereka tuh tantrum ya. Jadi nggak peduli di mana tempatnya gitu loh ya. Bukan hanya di rumah, di public space pun mereka bisa tantrum parah gitu. Oke. Nah, itu terjadi karena itu gitu ya. Gimana beresinnya? Ini harus terapi nih ya. Itu ilmu orang awam sih kurang cukup kayaknya ya, nggak bisa. Soalnya Anda belajar sendiri gitu. Nah, kayak gitu ya, Bu Mega. Panjang ini ceritanya ya, Bu ya. Oke, ada lagi? Kalau mau terapi, nah Ibu di mana posisinya? Mega di mana posisinya? Oh, di Jakarta banyak eh, ada banyak murid-murid saya yang di Jakarta, itu nanti bisa dikasih kontaknya. Oke. Berarti mendidik anak dimulai dari waktu mengandung, yes. Benar banget. Iya, benar banget. Ada lagi? Ya, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Boleh di chat ya. Atau kalau Bapak Ibu yang mau di-unmute untuk ngobrol langsung, silakan raise hand ya. Belajar sesuatu Bapak Ibu dari materi hari ini, walaupun singkat. Ini ada pertanyaan nih. Anak saya kalau nulis matanya selalu dekat buku, saya susah sekali mengubah. Ini kayaknya perlu konsul ke dokter mata deh. Coba cek, udah nggak? Coba dicek ke dokter mata ya. Siapa tahu ada kaitannya dengan itu. Matanya minus, sudah pakai kacamata, tapi masih dekat. Ya, kayaknya ini kebawa dari ini ya, kayaknya. Oke, jadi sebelum pakai kacamata dia udah mendekat gitu ya. Terus
pakai kacamata tetap aja mendekat gitu kan. Oh, oke. Ya, jadi kalau kasusnya kayak gitu, ini siapa sih yang nanya ini? Popo ini bapak atau ibu ya? Bu Meli ya? Oke. Ibu bisa baca buku saya di bagian halaman berapa tadi, bab 16 saya ngomong, itu ada teknik terapi yang Anda bisa lakukan. Anda bisa baca dari buku saya itu bisa. Anda bisa lakuin itu sendiri ya sementara. Oke. Makin diomongin makin disengaja. Iya. Nah, ini makanya teman-teman harus baca gimana cara mekanisme pikiran itu bekerja. Kalau Anda nggak tahu, ya ada frustrasi sendiri. Oke, anak saya yang kedua sepertinya kebanyakan satpamnya susah diomongin. Bukan susah diomongin, karena Anda nggak tahu aja cara ngerayu satpamnya. Gitu kan. Kalau kita ngerti, ini satpamnya butuh apa sih gitu. Ya dia akan nurut. Dia akan ngikut. Oke. Makanya Bapak Ibu perlu ngerti gimana mekanismenya. Sama kayak ini loh. Anda punya handphone. Terus Anda nggak ngerti caranya nge-save. Bisa nggak Anda paksa gitu pakai cara Anda untuk nge-save data? Ya, nggak bisa kan? Ini sama nih seperti yang tadi ditanyain Bu Meli. Makin saya omongin kok makin disengaja ya gitu. Nah, sama tuh gitu. Kan Anda memaksa pakai cara Anda yang belum tentu cocok gitu caranya. Nggak sesuai dengan mekanisme pikirannya. Sampai di sini bisa dipahami nggak ya? Bisa dipahami ya? Ya, makanya kita perlu tahu nih gitu loh. Gimana sih satpamnya ini tuh harus diomongin dengan cara kayak gimana ya gitu. Jelas ya? Gimana cara ngelayu satpamnya? Nah, itu dibaca di sini ya. Please dibaca di sini ya. Panjang banget ceritanya. Oke, panjang banget ceritanya. Gitu ya. Bu, siapa ini? Ini siapa sih ini ya? Cipit Moits, ibu atau bapak nih? Malam kalau ibu ya ibu mau tanya kalau anak tiap hari dimarahin, diomel terus, segala harus ikut kemauan ortu, terutama soal pelajaran sekolah, anak baru umur 6 tahun kurang, bulan Juli masuk SD, ini Anda bukan orang tuanya ya berarti ya, kalau ngelihat ini ya. Saya lihat kasihan sekali. Oh, oma, oke. Solusinya, wah ini kalau kayak gini orang tuanya nih yang harus konseling nih, supaya orang tuanya tahu tahu caranya. Ya, ini kan pemaksaan ya, kayak begini ya. Itu ya, oma. Orang tuanya nih yang perlu belajar gimana caranya handle anak ini gitu. Oke. Saya pernah handle seorang anak, ini lama banget ya, tahun 2000 berapa ya? 2002 kalau nggak salah ya, apa 2003 gitu ya, sekitar tahun itu. Eh, ini anak nilainya jelek banget. Ini anak SMP nih, anak SMP 1 ya. Jadi umur berapa tuh? 12-13-an lah ya, kira-kira seperti itu. Bandel-bandelnya kan punya keinginan sendiri gitu kan ya. Terus si mama eh, kalau ngomong itu ya model polisi gitu kan. Pokoknya mama mau tahu hanya begini 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 gitu ya. Nanti mama pergi, mama pulang, kamu harus sudah begini 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 gitu ya. Pokoknya yang gitu. Wah, jadi pokoknya wah gitu ya. Diktatornya luar biasa gitu. Nah, jadi pada saat
kedua orang ini datang, mama sama anak ini datang sama papanya gitu ya. Saya perhatiin papanya tipe yang agak pendiam, mamanya tipe yang dominan gitu. Ada juga yang kebalikannya ya, ada juga yang kebalikannya gitu. Nah, kemudian nilai anak ini kan jelek banget, hampir nggak naik kelas gitu kan. Anaknya udah dileskan gitu ya, panggil guru privat ke rumah gitu ya. Tetap aja ini anak nilainya jelek gitu. Kemudian saya minta waktu ngobrol dengan mereka semua, komplit satu keluarga ngobrol. Saya lihat, saya perhatiin interaksinya gitu. Kemudian saya sengaja biarin mereka keluar, karena saya ingin tahu secara alamiahnya mereka gimana. Nah, pada saat mereka keluar, saya terima klien yang lain, ngobrol yang lain, saya amatin gitu. Baru kelihatan kan aslinya kayak gimana, gitu kan. Kalau ada saat di ruang terapi kan baik-baik semua, gitu ya. Nah, pada saat mereka di luar dari situ, saya amatin, oh, saya tahu nih aslinya nih, gitu kan. Nah, akhirnya saya cuma ngomong nih sama orang tuanya. Saya minta waktu dulu ngobrol sama anaknya. Ngobrol-ngobrol sama anaknya, akhirnya tahu bahwa, loh, anak ini tuh pinter, gitu kan ya. Cuma cara ngomongnya nih salah, gitu kan. Jadi orang tua nggak ngerti mekanisme pikirannya ini seperti apa, gitu ya. Akhirnya setelah saya ajak ngobrol, teman-teman sekalian, si anak ini, terus saya ngomong sama orang tuanya, ini anak pinter banget loh. Oh iya Pak, saya tahu anak ini pinter, gitu kan. Cuma kalau diomongin susah, gitu. Tahu nggak kenapa diomongin susah? Karena Anda cara ngomongnya itu nggak sesuai dengan cara kerja pikirannya, gitu kan. Jadi dia nggak pernah paham, gitu. Oke, ibaratnya nih, Anda bisa bahasa Indonesia, hanya bisa bahasa Indonesia. Terus Anda ngomong sama orang yang hanya bisa bahasa Inggris. Anda maksa ngomong pakai bahasa Indonesia. Anda mau maksa-maksa gimana pun, orangnya juga nggak paham-paham. Sampai sini teman-teman paham ya? Karena Anda berbicara dengan bahasa yang berbeda, gitu. Oke. Nah, itulah kenapa Anda perlu belajar, para orang tua, gimana sih bahasanya pikiran itu. Anda mungkin berpikir bahasanya pikiran kan ya bahasa Indonesia. Kan anak saya lahir di Indonesia, saya besarkan dengan bahasa Indonesia. Tidak. Catat baik-baik Bapak Ibu. Bahasa pikiran itu punya pola tersendiri. Benar, kita pakainya pakai bahasa Indonesia, benar. Tapi ada polanya gitu loh. Ya, nggak sembarangan gitu. Jadi Anda perlu tahu, perlu belajar gimana caranya gitu loh. Nggak bisa Anda ngomong kayak tadi itu, makin diomongin makin disengaja. Lah iya, Anda nggak ngerti bahasa pikiran itu kayak gimana. Bahasa pemrograman pikiran itu ada polanya, ada aturannya. Ya, kayak gitu. Jadi akhirnya saya ngomong nih sama orang tua, ini anak keren banget gitu kan ya. Coba mulai sekarang, tolong sering dipeluk dan kemudian dikasih kata-kata, mama percaya kamu. Dan tolong ibu, ini saya ngomong sama mamanya terutama, tolong ibu, kalau anak ini mengerjakan sesuatu, tolong ibu tunggu sampai selesai. Jangan diintervensi, biarkan dia ngerjain, gitu ya. Sampai selesai. Baru nanti ibu nanya, gitu ya. Dan jangan pernah nyalain, gitu. Kalau mau koreksi dia, gini caranya, saya kasih tahu, gitu ya. Nanti tipe anaknya beda-beda lagi, gitu ya. Gitu. So, setelah itu, saya minta si anak ini kalau lagi belajar, harus sambil gerak. Wah, mamanya kaget. Duh, Pak, belajar bukannya harus diem ya? Lah, ini anak modelnya kalau disuruh diem makin stres. Jadi dia harus gerak. Lah, selama ini saya marah kalau dia belajar itu tangannya sambil ketok-ketok pensil, sambil kakinya ini, itu, kayak gitu-gitu. Saya memang marah katanya gitu. Saya minta dia duduk diem. Makin stres saya ngomong begitu. Ya, Anda nyoba nyuruh anak ini diem, Anda sama saja dengan melawan kehendak Tuhan, saya ngomong begitu. Anak ini dilahirkan dengan kodrat kayak begitu. Kalau Anda meminta dia menjalani kodrat yang berbeda, Anda pergi aja sama Tuhan, ngomong sendiri gitu kan. Nah, kayak gitu teman-teman. So, jadi itu penting banget gitu loh. Para orang tua itu harus ngerti gitu hal-hal kayak gitu, teman-teman sekalian gitu. Makanya please deh gitu ya. Ini bukannya mau ini ya, tapi di buku ini teman-teman, saya membahas semuanya, semua hal tadi yang saya cerita itu
Saya bahas semuanya gitu. Bapak Ibu tinggal baca gitu loh ya. Susahkah tinggal baca demi anak Anda? Gitu kan? Ya. Nah, seperti itu. Jadi setelah Ibu itu ngubah caranya, udah berubah anaknya. Oke. Ajaib banget kan? Gitu. Nah, itu ya. Jadi kita perlu ngerti gitu ya, kita perlu tahu. Saya pernah handle juga anak kelas 1 SD ya. Ini anak selalu pulang paling akhir di kelas. Ya, teman-temannya udah pulang, dia masih nulis gitu kan ya. Nah, kalau Anda jadi orang tua anak ini, apa yang akan Anda lakukan? Nulisnya itu lambat banget gitu. Ya, sangat lambat nulisnya. Kalau Anda punya anak seperti ini, nulisnya sangat lambat sehingga teman-temannya udah selesai nulis, udah pulang, dia masih nulis di kelas, ditungguin sama gurunya, gitu. Nah, kira-kira kalau Anda punya anak seperti kayak gitu, kira-kira gimana? Ayo, Anda punya anak yang nulisnya itu lambat. Nulisnya lambat. Dia bisa nulis, ya, dia bisa nulis, tapi lambat banget, ya. Nah, yang dilakuin orang tua apa? Dilatih nulis kan, ya. Itu yang dilakukan sama orang tua ini. Dipanggilin guru les privat, latihan nulis, dikasih stopwatch, kasih timer, ayo cepet tak 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 kayak begitu. Apa hasilnya? Enggak ada. Tetap lambat. Oke, hasilnya tetap lambat, gitu kan? Oke, bukan nggak bisa nulis loh ya, dia bisa nulis gitu, tapi lambat banget gitu. Nah, akhirnya ngobrol ya, saya sama orang tuanya ngobrol, terus ngobrol sama anaknya, saya lihat lah ini kan dia udah bisa nulis ya gitu. Terus kenapa lambat? Lah itu Pak, kenapa dia lambat? Saya itu juga heran katanya gitu. Padahal harusnya dia bisa kalau dia mau gitu kan ya. Oh gampang nih gitu kan ya. Oke, ini aja yang Anda lakuin gitu kan ya. Saya ngobrol sama anaknya, ajak main dan lain sebagainya. Saya ngomong, udah gini aja deh. Ini anak, tolong bahunya sering ditepuk ya, sering dibelai kepalanya, sering ditepuk gitu ya. Terus ngomong juga sama gurunya di sekolah. Kalau mau minta anak ini nulisnya cepat, suruh tepuk bahunya, elus kepalanya, terus ngomong makin hari nulisnya makin cepat ya. Udah, gitu aja ya. Tolong kata-katanya jangan diubah. Saya ngomong begitu, gitu kan. Ya udah, dilakuin. Nggak nyampe seminggu, ini anak nulisnya cepat. Ya, Anda mungkin mikir, kok ajaib banget sih gitu. Bukan ajaib, ya karena saya ngerti aja cara kerjanya, pikirannya dia kayak gimana. Ya, sehingga gampang banget gitu untuk handle. Kayak gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, saya sarankan Anda pelajari deh gitu ya, cara kerja pikiran itu kayak gimana gitu ya. Karena akan ada banyak kasus yang saya nggak bisa jawab satu-satu gitu. Kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Lah, daripada Anda nanya kasus kayak begitu kan mendingan Anda tahu ilmunya sendiri ya. Kan gitu ya. Karena kalau gini gimana itu kan banyak Bapak Ibu variasinya. Ya, 1000 aja mungkin lebih gitu ya. Kalau anak gini gimana? Kalau anak gini gimana? Kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Kenapa sih Anda nggak belajar sendiri pondasinya? Selesai kan? Ya, karena kalau kayak gini gimana itu nanti saya jawab, oh kalau A jawabannya B. Nanti kalau misalkan Anda pulang, Anda ketemu masalah yang X, Anda bingung lagi, loh ini kok X ya? Kemarin yang diajari itu A. Kalau A jawabannya B. Tapi kalau X, nah Anda jadi bingung sendiri kan? Gitu. Jadi akan jauh lebih baik kalau Anda mulai mengerti dan memahami sendiri. Kayak gitu. Oke, Bro Tony, kira-kira seperti itu tentang bab 3 dan bab 4. Oke, Pak, kita masih ada waktu. Ini ada 2 pertanyaan kita selesaikan, Pak. Ada 1 pertanyaan tadi yang kelewat, Pak. Bertanya Mana ya? cara mendidik anak pada dalam kandungan ya. Gimana ya? Mengajari anak pada saat masih mengandung, Pak. Contoh simpelnya. Mengajari anak pada saat
masih mengandung. Maksudnya gimana ya? Kalau masih mengandung itu Anda harus jaga emosi. Itu aja sih. Ya. Oh, Yang mungkin paling penting. lanjutan yang tadi Pak, yang Pak soal bahas apa anak bisa dididik pas janin ya. Iya, mendidik anak dimulai dari waktu mengandung. Iya, benar. Gitu kan? Yaitu Anda yang harus jaga emosi supaya Anda tetap tenang. Iya, saya tahu. Kadang-kadang tekanan hidup itu bisa datang, gitu ya. Tetapi respon Anda itu yang menentukan. Ya, respon Anda itu yang menentukan. Kalau kapasitas berpikir Anda besar, maka Anda bisa mengatasi tekanan sebesar apapun. Tapi kalau kapasitas berpikir Anda kecil, ya tekanan kecil aja udah membuat orang jadi ngap, gitu kan? So, jadi disinilah pentingnya kita itu belajar supaya kapasitas berpikir kita itu besar, ya. Sehingga ketika menghadapi tekanan, kita tuh punya space, punya ruang, ya, kayak gitu. Oke? Oke, satu lagi Pak terakhir. Ini Yang ada mana? pertanyaan. Bila anak nangis disuruh diam, mana nangis terus ya? Dibilangin, disuruh jangan berhenti sampai pagi, mana malah anaknya surut. Apakah dengan cara ini bagus atau tidak Pak bagi anak? Terima Udah kasih. dibilangin jangan diem ya sampai pagi. Oh, oke. Coba aja dipikirkan konsekuensinya gimana gitu ya. Saya ngajarin Anda cara berpikirnya gitu ya. Kira-kira kalau cara ini dilakuin terus sampai berkepanjangan, kira-kira anak ini akan terbentuk respon yang kayak gimana? Coba dipikirin. Gitu kan. Kalau ini dilakuin terus, kira-kira nanti dia jadi dewasa pola yang terbentuk apa ya? Nah, kayak gitu loh ya. Jadi cara berpikirnya itu adalah gini. Kalau ini saya lakuin, nanti apakah ini akan menyelesaikan masalah di jangka panjang? Nah, gitu. Seringkali orang tua itu berpikir cari, oke, yang penting sekarang beres. Tapi dia nggak tahu kalau ini dilakuin terus, direpetisi, nanti di masa depan itu jadinya gimana. Terus ini paham ya? Gitu. Ya, jelas ya, Bu Anastasia. Habis ini paham ya, Bu ya? Oke, kita tutup untuk Yes. sesi tanya jawab. Pak, untuk penutup malam ini silakan Pak. Ya, penutupnya itu sederhana banget bahwa kalau memang Anda itu bersedia melakukan apapun demi anak Anda, maka hal yang paling penting yang Anda perlu lakukan itu adalah belajar tentang memahami anak Anda. Memahami anak itu bukan berarti kita itu selalu nurut gitu sama anak, tidak. Memahami anak itu adalah kita mengerti bagaimana cara dia beroperasi, dan dari situ kita menggunakan pemahaman kita itu untuk mulai mengarahkan perilaku-perilaku dia. Oke? Oke, baik Pak. Terima kasih. Thank you. Sampai jumpa minggu depan di waktu yang sama. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Oke, izin pamit. Nanti lain wihara yang Terima kasih Pak. perayaan